Kelas yang tadinya berisik dan gak kondusif mendadak langsung hening cuy pas si dosen itu masuk kelas. Kegiatan belajar mengajar pun dimulai ya. Pas dicek, ternyata kaki si dosen gak nempel bumi. Woi, lah si Nandu udah panik parah tuh, dia bales lagi ke Pak Arif kalau ternyata dosen yang di depan mereka bukan manusia. Sudah malam atau sudah tahu? Cuy, ada yang pernah denger gak sih cerita tentang dosen gaib yang pernah viral di tahun 2016? Ceritanya emang udah lama, tapi seru nih buat dibahas karena bikin merinding. Sampai-sampai di 15 Agustus 2024, cerita tentang dosen gaib ini bakal ditayangkan ke layar lebar cuy. Belum jelas sih cerita ini dari kampus mana. Yang jelas kejadian ini terjadi di salah satu kampus di Indonesia. Ada yang bilang di UNES alias Universitas Negeri Semarang. Ada juga yang bilang kalau kisah ini berasal dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Buat cari tahu ini beneran atau hoax, yuk coba kita simak ceritanya. Cerita ini bermula dari seorang mahasiswa bernama Nandu. Ini nama samaran cuy, jadi semua nama-nama di cerita ini udah kita samarkan ya. Jadi Nandu ini merupakan seorang ketua kelas yang tugasnya tuh memanage jadwal perkuliahan di kelasnya. Dan jadi orang yang sering komunikasi sama dosen. Gak diketahui pasti ya, si Nandu ini mahasiswa dari jurusan apa. Dari sumber yang beredar ada yang bilang sastra Inggris. Ada juga yang menyebutkan katanya dari jurusan kimia. Oke, di hari tersebut kelasnya Nandu ini punya jadwal yang diisi oleh seorang dosen yang karakternya menyenangkan cuy. Tersebutlah Pak Arif, salah seorang dosen di kampusnya Nandu. Jadi Pak Arif ini emang terkenal sangat ramah pada mahasiswanya. Ya spek-spek dosen idaman mahasiswa lah yang gak bikin tegang kalau ngajar. Suatu ketika, Pak Arif ini melalui pesan singkat memberikan instruksi kepada Nandu yaitu ketua kelas untuk mengganti jam kelasnya pada hari Kamis, tepatnya pukul 17.30 alias jam setengah 6 sore. Menjelang maghrib dong Pak kalau kayak gitu. Nah mendapatkan info mendadak seperti itu, Nandu ngasih tahu sohibnya yang bernama Agus dan Siska. Mereka berdua ini ngerasa aneh. Karena Pak Arif itu jarang sekali loh mengganti jam kuliahnya, apalagi itu jam-jam sore. Tapi kenapa pada saat itu Pak Arif tiba-tiba minta pergantian jam di hari Kamis, malam lagi cuy. Berarti kan malam Jumat ya. Tapi karena yang namanya dosen, jadi mereka manut-manut aja tuh. Ya udah Pak, oke siap, kata si Nandu menjawab chat dari Pak Arif. Nandu pun meneruskan informasi pergantian jam kelas tersebut kepada teman-temannya melalui grup kelas. Para mahasiswa termasuk Nandu, Agus, dan juga Siska itu sudah berkumpul di suatu ruang kelas menunggu kedatangan Pak Arif ini. Cuma si dosen ini nih kok ditungguin gak muncul-muncul. Sampai akhirnya kelas yang tadinya tenang jadi agak berisik dan jadi kurang kondusif gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba muncul tuh Pak Arif dan langsung duduk di kursi dosen tanpa mengatakan sepatah kata pun. Gak kayak biasanya gitu. Ya biasanya kan masuk kelas tuh minimal assalamualaikum gitu kan, atau selamat sore, atau sapaan lainnya. Dari awal kan kita udah tahu ya kalau Pak Arif ini tipe dosen yang sohib banget gitu loh sama mahasiswanya. Nah kali ini ada beda cuy. Sampai para mahasiswa pun terheran-heran dibuatnya. Karena Pak Arif yang barusan masuk itu terkesan murung dan pendiam. Bahkan ketika si Nandu memberikan salam pada Pak Arif, dia pun gak menjawab dan cuma diem aja. Sontak mereka tambah bingung dong ya dengan keadaan Pak Arif pada saat itu. Karena selain diem, Pak Arif juga menatap para mahasiswa satu persatu dengan tatapan yang aneh dan kosong, kayak lagi banyak pikiran gitu loh.
Apa sih sebelum masuk kelas Pak Arif ini habis berantem sama istrinya? Atau pusing gitu mikirin cicilan KPR? Atau gimana sih Pak? Cerita dong kalau ada masalah. Kelas yang tadinya berisik dan gak kondusif mendadak langsung hening cuy pas si dosen itu masuk kelas. Kegiatan belajar mengajar pun dimulai ya. Si dosen yang ada di depan mereka itu nulis di papan tulis gitu dengan posisi membelakangi mahasiswa. Dan gestur tubuhnya sangat kaku, kayak bukan manusia gitu cuy. Di tengah ketegangan di dalam kelas, tiba-tiba Nandu mendapatkan pesan singkat. Karena ada kesempatan nih, Nandu diam-diam buka chat itu dan Nandu pun merasakan jantungnya berdebar kencang. Tangan dia mulai gemeter tuh megang handphone. Karena yang Nandu dapatkan adalah chat dari Pak Arif yang isinya ngabarin kalau beliau ini gak bisa hadir isi kelas karena ada urusan mendadak. Sambil masih menahan gemetar, Nandu mencoba menjawab pesan singkat itu dengan jawaban kayak gini. Loh Pak, terus yang lagi ngajar di kelas sekarang siapa Pak? Gak lama Pak Arif pun membalas chat Nandu. Kira-kira begini jawabannya. Kamu tenang dulu Ndu, coba kamu cek sekarang dia kakinya nempel tanah gak? Waduh, Nandu makin panik dan deg-degan dong. Tapi dia punya ide dengan cara berpura-pura jatuhin pulpennya sambil ngecek kaki si dosen itu beneran melayang atau dia nempel tanah. Pas dicek, ternyata kaki si dosen gak nempel bumi. Woi, lah si Nandu udah panik parah tuh. Dia bales lagi ke Pak Arif kalau ternyata dosen yang di depan mereka bukan manusia. Pak Arif pun menyarankan ke Nandu buat menginstruksikan ke anak-anak kelas untuk keluar satu persatu tanpa membuat kegaduhan apalagi sampai teriak. Akhirnya Nandu pun dengan menggunakan media grup chat menginstruksikan kepada teman-teman kelasnya buat keluar satu persatu, mulai dari barisan paling belakang dulu. Pada saat Nandu memberikan peringatan pertama untuk keluar, awalnya para mahasiswa itu pada gak percaya nih cuy. Kenapa ada dosen kok disuruh keluar gitu kan? Ini ketua kelas becus gak sih sebenarnya? Pikir mereka. Tapi setelah itu Nandu ini mengirimkan screenshot chat dari Pak Arif asli ke grup kelasnya. Dan akhirnya baru deh tuh teman-temannya percaya. Kemudian satu persatu mahasiswa keluar dari baris tempat duduk yang paling belakang. Kemudian tersisa yang paling akhir, yaitu si Nandu, karena dia ngerasa punya beban moral sebagai ketua kelas ya. Nah, pas giliran si Nandu ini mau cabut dari kelas, kegap dia sama dosen gaib itu cuy. Nandu pun mengatakan kepada si dosen itu kalau dia mau pulang karena waktu sudah malam. Direspon dong sama si dosennya. Sudah malam atau sudah tahu? Aduh merinding sih. Maksudnya sih ya kalau diterjemahkan tuh lu cabut dari kelas gua karena alasan udah malam atau lu emang udah tahu gua siapa gitu kan. Setelah itu kabarnya si Nandu ketua kelas sempat pingsan. Jadi pas teman-temannya udah berada di luar, si Nandu ini kan paling akhir ya keluar dari kelasnya cuy. Tapi dia gak nongol-nongol. Kabarnya sih pingsan di dalam. Mungkin saking shocknya kali ya. Ditambah lagi itu kondisi maghrib. Pastikan para makhluk-makhluk begitu nongol tuh di jam-jam segitu. Lagian ya, ngejadwalin jam kuliah di waktu maghrib gila aja gak sih? Nanggung kasih waktu dulu, kenapa Pak? Para mahasiswanya buat ibadah dulu, ngaji dulu gitu kan. Jadi lebih sereman mana nih, dosen gaib atau dosen yang suka hilang-hilangan pas dibutuhin buat bimbingan skripsi? Nah menurut kalian cuy, kejadian dosen gaib yang pernah viral ini beneran terjadi atau cuma hoax? Sebenarnya sih mungkin aja terjadi ya. Tapi yang namanya bangsa jin katanya sih mereka itu gak pernah mau dan gak berani menampakkan wujud aslinya kepada manusia. Dikutip dari buku Anda Bertanya Islam Menjawab oleh Muhammad Mutawalli Sorawi, jin dalam bentuk aslinya tuh tidak dapat dilihat oleh manusia. Jin memiliki kemampuan untuk menjelma menjadi wujud hewan seperti ular, anjing ataupun keledai. Bahkan dapat juga menjelma menyerupai manusia. Jadi kalau dari kisah dosen gaib ini ada kemungkinan emang yang ngajar Nandu dan teman-temannya itu bukanlah Pak Arif yang asli. Melainkan bisa jadi makhluk penunggu kampus mereka gitu kan. Terlebih lagi waktu kuliahnya kan jam-jam menjelang maghrib dan malam Jumat. Jadi pantas aja.
Atau ada di antara kalian yang pernah mengalami kejadian serupa nggak cuy? Coba dong share di kolom komentar. Jangan lupa ya subscribe dulu channel Sisi Story.